Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang menyaksikan channel Happy Talk ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat menyaksikan. Ini merupakan edisi perdana dari Happy Talk. Jadi kita perbincangannya ini pertama akan membahas persoalan yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, terutama bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Karena situasi ini adalah situasi yang ya kita tahu lah ya, karena kita masih berada dalam situasi pandemik dan status pandemiknya ini belum dicabut oleh WHO, dan di Indonesia pun kasus positif corona juga tidak mengalami penurunan, malahan mengalami peningkatan. Korban kasus positif semakin banyak, dan kemudian telah ini KPU RI sudah memutuskan juga untuk melakukan pilkada 2020 di bulan Desember yang tadinya akan diundur di bulan September, kemudian akan dilaksanakan di bulan Desember 2020. Sebelumnya ini sudah mengalami banyak sekali pergolakan, ada yang meminta berharap bahwa pilkadanya diadakan di 2021, tapi kemudian ternyata keputusannya akan diadakan di Desember 2020 ini. Nah, untuk membahas ini teman-teman sekalian, insya Allah kita akan berbincang ya, ngobrol santai aja. Jadi karena kita bukan seminar, tetap santai. Kita akan mengundang nih pembicara, insya Allah berkompeten untuk membahas tema kita hari ini terkait new normal dan pilkada, supaya kita tidak salah paham. Insya Allah kita ada narasumber atau teman ngobrol saya pada siang hari ini, ada Kakanda Yusneni. Beliau adalah komisioner Bawaslu Kabupaten Goa. Kebetulan Kabupaten Goa merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pilkada tahun ini. Oke, ini Kanda Yusneni. Kemudian beliau ini adalah salah satu kader Muhammadiyah yang terbaik yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah. Beliau sekarang sebagai komisioner KPU, komisioner Bawaslu di Kabupaten Goa. Selanjutnya, insya Allah satu lagi teman ngobrol saya pada siang hari ini ada Kakanda Firman Mustafa. Beliau adalah juga kader yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah. Beliau sekarang menjabat sebagai komisioner KPU Kota Parepare Divisi SDM ya, kalau tidak salah juga. Iya. Bagaimana kabarnya? Ya, jadi ini sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman sekalian. Ada Kanda Yusneni, ada Kak Firman Mustafa. Saya sapa dulu Kak Firman Mustafa. Bagaimana kabarnya Kak siang hari ini? Alhamdulillah baik, host. Baik, alhamdulillah. Iya, di kantor ini ya Kak, di kantor. Iya, lagi di kantor. Ya, lagi di kantor dan dalam suasana new norm. Terkait dengan new norm yang dikampanyekan pemerintah saat ini, dan masyarakat sepertinya sudah mulai beralih dari masa pandemik ini, dari lockdown, SPBB, kemudian diajak untuk berdamai atau tepatnya menghadapi situasi new normal. Bagaimana Kak melihat new normal ini? Iya, pertama saya ingin mengucapkan dulu, menyapa kepada rekan saya Bawaslu, Komisioner Bawaslu Goa, yaitu Ibu Yusneni. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada host Adik Handi Hasniar Jupri, yang mana host ini juga merupakan dulunya bagian dari penyelenggara pemilu. Saya ingat kemarin di pemilu 2019, pembawa acara kita pada kesempatan kali ini juga terlibat langsung dalam proses tahapan pemilu 2019, khususnya di Kota Parepare, karena bertindak selaku salah satu PPK di salah satu kecamatan yang ada di Kota Parepare. Terkait tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu stop gagal paham new normal dan pilkada, maka saya melihat bahwa tema diskusi ini memiliki dua kata kunci. Yang pertama yaitu new normal, dan yang kedua adalah pilkada. Tetapi nanti tentu yang diinginkan dari tema diskusi kita pada kesempatan kali ini tentunya adalah
bagaimana sih proses pelaksanaan pilkada itu dalam kondisi new normal itu sendiri. Nah, kalau tadi yang dipertanyakan oleh host bahwa bagaimana tanggapan saya terhadap new normal itu sendiri, maka saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa sebelum kebijakan new normal disosialisasikan, diterapkan ataupun diperkenalkan oleh pemerintah, maka ada kebijakan-kebijakan atau ada kebijakan-kebijakan sebelumnya yang mendahului tersebut. Ada kebijakan-kebijakan yang mendahului desain kehidupan new normal. Seperti misalkan ada kebijakan social distancing, kemudian ada physical distancing, dan terakhir kemarin beberapa kabupaten kota yang ada khususnya di Sulawesi Selatan dihimbau untuk menerapkan yang namanya PSBB, atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Nah, tapi dari semua kebijakan, entah itu baik itu social distancing ataupun physical distancing dan new normal itu sendiri, baik itu physical distancing, social distancing ataupun PSBB, itu membuat segala bentuk aktivitas masyarakat menjadi berkurang di luar rumah, karena segala sesuatunya dilakukan di dalam rumah, sehingga mengakibatkan social distancing, physical distancing, dan PSBB tadi itu mengakibatkan bahwa berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, karena semuanya dilakukan di dalam rumah. Baik itu masyarakat yang berkunjung ke ruang-ruang publik, seperti misalkan ke pasar, ke tempat ibadah, ke tempat-tempat wisata, ataupun ke supermarket, semuanya menjadi terkurangi akibat kebijakan social distancing, physical distancing ataupun PSBB tadi itu. Nah, akibatnya karena masyarakat berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga itu mempengaruhi semua sektor, terutama dalam sektor ekonomi, sehingga inilah yang mungkin yang dijadikan sebagai salah satu alasan kenapa pemerintah membuat desain gaya kehidupan baru, yaitu dengan format new normal, dengan format new normal. Cuma di sini yang perlu menjadi penekanan bahwa new normal itu bukan berarti bahwa kehidupan ini sudah kembali dalam keadaan normal. Di situ titik penekanannya, bahwa new normal itu bukan berarti bahwa keadaan kehidupan ini sudah kembali dalam keadaan normal, karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Ya, cuma dengan desain new normal ini, maka ada kebijakan. Cuma karena desain new normal ini ada kebijakan bahwa masyarakat Indonesia sudah dipersilahkan untuk beraktivitas di luar, misalkan yang bekerja di kantoran sudah mulai melakukan work from office, ya. Begitupun juga aktivitas-aktivitas yang lain, sudah ada kebijakan lewat desain new normal ini sudah bisa dilakukan di luar rumah. Jadi seperti itu. Cuma bahwa karena aktivitas, sekalipun kita dipersilahkan untuk beraktivitas di luar rumah, cuma segala bentuk aktivitas kita yang dilakukan di luar rumah harus mengikutkan embel-embel yang namanya protokol kesehatan. Ya, harus diikutkan dengan embel-embel yang namanya protokol kesehatan. Jadi segala bentuk aktivitas yang dilakukan di luar rumah itu harus diikutkan dengan protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Kalau sebelum ada pandemi COVID-19, kita tidak mengenal yang namanya protokol kesehatan. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian kita hidup dalam keadaan new normal, maka segala bentuk aktivitas kita yang ada di luar rumah itu harus memakai protokol kesehatan. Yang mana itu memakai protokol kesehatan? Saya ambil salah satu contohnya, misalkan
Kemana-mana kita beraktivitas di luar rumah harus memakai masker. Kemana-mana kita beraktivitas di luar rumah harus membawa hand sanitizer. Kan seperti itu. Kemana-mana kita keluar rumah sekalipun bisa mungkin nongkrong-nongkrong di warkop, tapi tetap jarak itu mesti diatur. Ya, jarak itu mesti diatur, pembatasan jarak itu mesti diatur. Itu semuanya salah satu bentuk dari bentuk protokol kesehatan, sekalipun kita sudah dipersilahkan untuk beraktivitas di luar. Jadi seperti itu. Nah, begitupun dengan ruang-ruang publik yang mesti dikunjungi. Ruang-ruang publik yang banyak orang kunjungi juga itu harus menetapkan yang namanya protokol kesehatan. Misalkan mungkin supermarket, mall, tempat ibadah, kemudian tempat wisata, itu semuanya harus menetapkan yang namanya protokol kesehatan. Misalkan kalau mau masuk ke supermarket atau ke mall atau ke tempat ibadah, itu harus menggunakan masker, sebelumnya harus menggunakan hand sanitizer. Jadi selain ruang publik harus menerapkan protokol kesehatan, kita juga manusia atau warga atau masyarakat yang ingin berkunjung ke ruang publik tersebut juga harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Jadi baik ruang publiknya maupun masyarakatnya harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Terkait itu, terlebih dulu saya akan menyapa dulu Kakanda Komisioner Bawaslu Kabupaten Goa, Kanda Yusna. Ini bagaimana kabarnya, Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagaimana kabarnya, Kak? Pasti di kantor ini ya, Kak? Dalam suasana new norm. Iya, masih di kantor karena kita sementara persiapan untuk lanjutan pilkada. Kalau Pak Firman itu kan mereka tidak pilkada, Ci. Kalau kami di Goa ini termasuk salah satu dari 12 kabupaten kota yang berpilkada. Makanya secara otomatis kita harus, biasanya kan berkantor dari rumah. Nah, sekarang ini kita sudah mulai berkantor karena banyak sekali kegiatan-kegiatan daring yang kita ikuti untuk persiapan konsolidasi. Sementara kalau di rumah itu kan biasanya akses dan koneksi internet itu biasanya tidak terlalu mendukung. Jadi saya hampir dikata itu sudah setiap hari masuk kantor. Bagaimana, Kak? Kalau Kak Ayu sendiri bagaimana perasaannya, Kak, harus beraktivitas di tengah masih pandemik dan akan menghadapi sebuah event besar ke depan yang harus aktif di luar rumah? Bagaimana, Kak, menghadapi new normal ini? Apalagi akan menghadapi pilkada? Ya, kalau saya yang penting kita disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, itu yang paling utama. Paparkan bahwa ada beberapa hal-hal yang perlu dipatuhi dalam menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini. Dan menurut saya selain dari disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus tetap senantiasa menjaga imunitas tubuh supaya tidak berkurang. Ya, jadi meskipun sekarang kita sedang sibuk mempersiapkan tahapan pilkada, pola hidup sehat itu harus tetap senantiasa dikedepankan, makan makanan yang bergizi, kemudian senantiasa mengkonsumsi suplemen, karena terkadang meskipun misalnya kita sudah sangat tertib untuk menjalankan protokol kesehatan, tetapi terkadang orang-orang di sekitar kita itu biasanya belum tentu tertib. Karena sebagaimana kita tahu kan tidak semuanya masyarakat itu patuh terhadap peraturan. Jadi selain dari pelindung diri bagi kita untuk menjalankan kesehatan, yang terpenting sebenarnya juga itu adalah kita harus tetap menjaga imunitas tubuh supaya bisa tetap fit untuk beraktivitas. Oke, jadi teman-teman yang menyaksikan dialog kita hari ini, jadi itu ya, bahwa kita perlu menggarisbawahi bahwa new normal bukan berarti keadaan kita sudah kembali normal seperti keadaan sebelum pandemi ini ada. Jadi kita sudah bisa beraktivitas saat ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan pelindung diri yang lainnya. Nah, kita akan membawa new normal ini dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Saya ini kan kebetulan Ketua KPU RI kan sudah melakukan rapat menindaklanjuti Perpu nomor 2 tahun 2020 terkait dengan
penundaan pilkada dan penetapan waktunya bulan Desember 2020 ini. Di mana sebelumnya sudah ada pergolakan bahwa banyak yang meminta berharap bahwa pilkada ini bisa diadakan di 2021 dengan harapan bahwa misalnya tidak ada hal-hal atau peluang pelanggaran dari pelaksanaan pilkada ini bisa diminimalisir lah. Karena dalam keadaan normal saja pelaksanaan pilkada itu biasanya banyak sekali pelanggaran yang mesti diawasi oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Bagaimana dengan situasi pandemi ini? Tapi ternyata keputusannya memang harus diadakan bulan Desember 2020. Nah, mungkin Kak Imran bisa memberikan sedikit informasi kira-kira apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi dasar-dasar atau pertimbangan-pertimbangan dari KPU RI untuk tetap melaksanakan pilkada ini di bulan Desember 2020, mengingat pandemi ini masih dalam situasi yang masih terus meningkat dan masyarakat khawatir begitu karena banyak sekali khawatiran terkait pilkada ini. Itu Kak, apa kira-kira pertimbangan-pertimbangan? Barangkali sudah ada informasi yang bisa di-share sama teman-teman yang menyaksikan Dialog Kita hari ini. Iya. Setidaknya ada beberapa argumentasi, setidaknya ada 3 argumentasi yang bisa menjawab ataupun yang bisa mendukung kenapa KPU RI akan melanjutkan tahapan pilkada di tahapan pilkada yaitu 9 Desember tahun 2020 atau melanjutkan pilkada di tahun 2020. Setidaknya ada beberapa argumentasi yang bisa menjawab itu. Yang pertama, secara legal atau secara hukum ada landasan hukumnya, yaitu ada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang membuka peluang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melanjutkan pilkada di tahun 2020. Kemudian secara politik, keputusan untuk melanjutkan proses pilkada, keputusan untuk melanjutkan pilkada tahun 2020 itu diputuskan dalam rapat yang menghadirkan semua lembaga yang memang berkompeten. Itu kan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ada dari unsur Bawaslu, kemudian ada dari unsur pemerintah juga ada, yaitu perwakilan dari Kemendagri, kemudian ada Komisi 2 DPR RI, di mana perwakilan semua partai politik juga. Poinnya di poin kedua bahwa proses tahapan pilkada 2020 bisa dilanjutkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian argumentasi selanjutnya yaitu secara teknis, pada aspek teknis ada surat KPU RI sudah menerima surat jawaban nomor B garis mendatar 196 garis miring 2020 dari gugus tugas yang memberi saran dan masukan bahwa tahapan pilkada 2020 dapat dilanjutkan dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan segala bentuk protokol kesehatan tersebut. Nah, kalau sudah ada surat jawaban dari tim gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah yang memberikan rekomendasi bahwa bisa dilaksanakan dengan syarat memenuhi protokol kesehatan, maka apa salahnya kalau pimpinan kita di KPU RI menjalankan saran itu dengan melanjutkan pilkada di bulan Desember tahun 2020. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa gugus tugas yang dibentuk itu adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani pandemi COVID-19. Jadi sebuah lembaga yang memang diberikan kepercayaan untuk menangani COVID-19, di mana orang-orangnya yang ada dalam situ orang-orang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan data untuk memutuskan hal-hal terkait pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika gugus tugas sudah memberikan saran untuk melanjutkan dengan persyaratan memenuhi protokol kesehatan, maka mungkin itu yang menjadi pertimbangan juga bagi KPU RI untuk melanjutkan pilkada di 2020 ini. Jadi itu tadi ada landasan hukumnya ada. Kemudian secara politis juga itu merupakan hasil rapat kerja, rapat dengar pendapat
pada tanggal 27 Mei 2020 dari KPU RI, Bawaslu, Kemendagri, kemudian Komisi 2 DPR, dan secara teknis juga tadi ada surat jawaban dari tim gugus COVID-19. Ya, itu host yang mungkin yang bisa saya jawab. Kalau ditanya masalah landasan kenapa KPU RI melaksanakan pilkada. Ya, melanjutkan. Baik, teman-teman sudah mendengarkan ya. Jadi keputusan dari KPU RI untuk melaksanakan Pilkada 2020 ini bukan tanpa landasan. Sekalipun mungkin landasan-landasan ini masih pro dan kontra di masyarakat kita, tapi tidak mau ya ini harus kita laksanakan, dan tentu jalan satu-satunya adalah memaksimalkan baik itu penyelenggara pemilu maupun pengawasan. Ya, dengan kata kunci protokol kesehatan. Nah, tentu konsekuensi dari keputusan KPU RI ini juga menuntut bagi KPU hingga KPPS nanti untuk bekerja keras. Bukan hanya itu, terutama juga kepada badan pengawas pemilu ya. Ini tentu harus bekerja keras karena banyak sekali celah-celah untuk terjadinya pelanggaran, karena saya sempat membaca beberapa referensi bahwa simulasinya ini misalnya persoalan pemilu, persoalan kampanye itu akan diadakan secara daring lewat sosial media. Kalaupun ada kampanye itu hanya terbatas. Tapi ini yang kemudian akan saya tanyakan kepada Kakanda Yusnemi selaku pihak Bawaslu yang akan melakukan pilkada, kira-kira teknis yang dipersiapkan oleh Bawaslu untuk pencegahan atau preventif tindak pelanggaran ini seperti apa, Kak? Saya jawab pertanyaannya. Sebenarnya kami sekarang di Bawaslu dalam rangka persiapan pengawasan lanjutan pilkada serentak. Ini masih sementara dalam proses menunggu sebenarnya. Kita menunggu peraturan KPU yang mengatur terkait tahapan jadwal dan program itu di KPU. Jadi sebenarnya Bawaslu juga menunggu KPU. Ketika KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU yang berkaitan dengan jadwal, maka pada saat itu Bawaslu sudah mulai juga bergerak untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau mengikut pada hasil RDP antara Komisi 2, Mendagri, dan penyelenggara pemilu, seharusnya tahapan awal atau dimulainya tahapan lanjutan untuk pilkada ini itu adalah tanggal 15 Juni 2020. Sekarang sudah tanggal 11, berarti sekitar 4 hari ke depan itu kan seharusnya tahapan lanjutan itu sudah mulai dilaksanakan jika mengikut pada hasil RDP beberapa waktu yang lalu. Nah, tetapi H-4 tahapan lanjutan ini sampai sekarang dasar hukumnya atau regulasi yang mengatur itu belum ada. Katanya sih hari ini akan ada RDP lanjutan antara Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu dan Mendagri. Kita juga masih menunggu hasilnya seperti apa. Kemarin KPU juga sudah melakukan uji publik berkaitan dengan tahapan dan jadwal, dan tentu itu juga masih menunggu proses diundangkan di Kemenhukam. Jadi masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum sebenarnya pilkada ini betul-betul bisa dilanjutkan atau kemudian tidak dilanjutkan.